Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pagi. Ya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, pagi yang cerah, senyum ceria. Allahu Akbar, aku pasti bisa. Yes, oke. Sekarang Pak Didi absen dulu ya. Oke. Ya, saya absen. Yang pertama Aida Atwa. Ya. Arjuna Kenandaru. Ada. Binti Laila. Ya. Keola Lutfi. Ya. Maura Fitri. Ya. Muhammad Afnan. Ya. Nova. Oke. Nuzula. Alhamdulillah. Raditya Kenzi. Oke. Sultan Ahnaf. Ya. Talita Aurel. Ya. Zahra Gustina. Ya. Alhamdulillah lengkap semua ya. Oke, kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, anak-anak, sebelum kita belajar agama Islam, kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, sekarang ketua kelasnya memimpin doa. Sultan, memimpin doa Sultan. Yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya anak-anak, tadi kita sudah berdoa. Semoga dengan berdoa pembelajaran kita nanti lancar, anak-anak berkemudahan berpikir oleh Allah. Anak-anak pasti punya cita-cita, betul ya? Cita-citanya apa? Ingin jadi dokter, pasti ada, gitu. Jadi guru mesti enek, jadi pengusaha, pasti punya cita-cita. Bagaimana cara mencapai cita-cita itu? Belajar ya, belajar dengan sungguh-sungguh, yang rajin, yang semangat, jangan lupa berdoa. Baik anak-anak, tadi kita sudah tahu bahwasanya kita itu untuk mencapai cita itu kita harus belajar dengan sungguh-sungguh, semangat dan berdoa. Oke, hari ini nanti kita akan belajar tentang kisah hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tepuk satu, rock, ngek, der. Tepuk dua, rock, ngek, ngek, der. Tepuk tiga, rock, ngek, ngek, der. Yes. Baik, hari ini saya Pak Didik sampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan sebab-sebab Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Yang kedua, siswa dapat menceritakan perjalanan hijrah Nabi Muhammad secara kronologis. Yang ketiga,
siswa dapat menganalisis hikmah dari peristiwa hijrah dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, yang keempat, siswa dapat menunjukkan sikap persaudaraan dan persatuan sesuai dengan nilai hijrah. Itu yang akan kita pelajari dan anak-anak harus menguasai ya. Hari ini nanti itu tujuan pembelajarannya. Oke. Tepuk tunggal, rock, tepuk ganda, tepuk tunggal, tepuk ganda, tumpuk tungkak. Iso kabeh wis hafal. Oke, pegang hidung. Ya, pegang kaki. Ya, pegang teman. Sayang teman. Ya, oke. Anak-anak, materi kita hari ini adalah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Hijrah Nabi Muhammad SAW adalah peristiwa penting dalam sejarah Islam. Perjalanan ini menandai awal perkembangan Islam di Madinah dan membawa perubahan besar bagi umat manusia. Mari kita bahas lebih lanjut. Oke. Anak-anak, ada pertanyaan nih. Yang pertama, mengapa Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah? Ada yang sudah tahu? Yang tahu angkat tangan. Nanti tak kasih hadiah. Yo, nggak bisa, belum bisa. Yang kedua, apa saja tantangan yang dihadapi Nabi Muhammad dan para sahabat selama perjalanan hijrah? Siapa tahu? Belum tahu, nanti kita belajar bersama. Yang ketiga, bagaimana Nabi Muhammad menunjukkan strategi yang bijak dalam proses hijrah? Pasti juga belum tahu. Ya tahu, punya buku belum dibaca, ya tahu? Ya, yang keempat, apa saja hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa hijrah? Yang kelima, bagaimana kita bisa meneladani semangat hijrah dalam kehidupan sehari-hari? Nah, itu semua nanti akan kita pelajari hari ini dan kita akan mengetahui supaya kita itu bisa mengamalkannya, ya. Baik anak-anak, nanti kita tadi sudah tahu ya, ada pertanyaan pemantik seperti itu. Kemudian kita akan membuat tugas proyek kelompok. Tugas proyek kelompoknya yang pertama adalah membuat poster sebab-sebab perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, membuat poster peranan sahabat yang menemani hijrah. Jadi setelah ini nanti Pak Didik buat kelompok, masing-masing kelompok 4 anak. Ya, 4 anak nanti akan membuat sebuah karya berupa gambar, kemudian di dalamnya ada bentuk mungkin bulat atau kotak atau tulisan-tulisan yang menandai nomor 1 dan nomor 2, yaitu adalah sebab-sebab perjalanan hijrah Nabi Muhammad, dan yang kedua membuat poster. Nah, ini bisa anak-anak? Masih semangat? Tepuk semangat. Hei, tepuk tangan untuk kita semua. Oke anak-anak, tadi kan kita Pak Didik bilang untuk membuat kelompok. Sekarang Pak Didik buat kelompok menjadi 4. Ya, yang pertama kelompoknya adalah ini Aurel, Aida, sama Keola, Zulfa. Kelompok 1. Ini nanti bisa berhadapan-hadapan. Ya, kelompok keduanya ini putra semua. Ini Afnaf, Sultan, terus ini Arjuna, Kenzi, sama Afnan. Nanti gabung di sini, satu bangku. Kelompok yang terakhir, yang ketiga ada ini Nova, Zahra, kemudian Maura, dan ini Binti. Oke, bisa dilaksanakan untuk ke kelompoknya masing-masing. Baik anak-anak, sudah ke kelompoknya masing-masing nggih? Sampun. Tugasnya adalah tadi membuat proyek poster sesuai dengan materi. Untuk menunjang kalian membuat itu, kalian bisa melihat bukunya dibuka halaman 48. Nah, nanti sambil saya terangkan di proyektor materinya. Nah,
yang buku modul 48. Ya, dibuka nggih. Sampun ketemu nggih? Pun. Tentang hijrahnya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Ketemu apa belum? Ini lihatnya di sini sebentar. Hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah. Ini halaman berarti ini 7. Nah ini. Oke, sampun ketemu. Ini belum ketemu. 75. Nih, yang kelompok 3. Oke. Ya. Sudah ketemu semua, nggih? Ampun. Oke, sekarang bisa dimulai untuk membuat poster sambil membaca materinya, dan Pak Didi isi juga materi dari sini, nanti kalian bisa menulis poin-poin pentingnya. Ya. Ya, anak-anakku, masih semangat? Masih. Nah, di bagian yang pertama itu kalian buat dulu judulnya, yaitu adalah kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Nah, dibuat judulnya. Yang kedua, setelah judul nanti sebab sejarahnya Nabi Muhammad SAW itu ada di situ. Bisa juga lihat di depan. Nih, yang pertama ada intimidasi dari kafir Quraisy. Yang kedua, perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, adanya makam ayah Nabi. Jadi makam ayah Nabi itu ada di Madinah. Yang keempat, penduduk Madinah ramah dan toleran. Jadi penduduk Madinah sangat baik sekali kepada Nabi Muhammad. Nah, yang kedua ini ada peranan sahabat. Tadi kan ada membuat poster tentang sahabat, ya toh. Nah, itu nanti dirangkai di situ dalam kertas. Yang pertama ada Abu Bakar. Nah, Abu Bakar ini adalah sahabat yang sangat setia kepada Nabi Muhammad. Selalu mendukung dimanapun Nabi Muhammad berada dan menemaninya selama hijrah. Yang kedua ada Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali bin Abi Thalib ini sangat luar biasa. Beliau adalah selalu melindungi Nabi ketika di Mekah dan menggantikan posisi Nabi saat berhijrah. Yang ketiga ada Mus'ab bin Umair. Nah, mesti kalian asing ya nama-namanya ya. Ini kan nama-namanya nama Arab semua. Orang Arab semua. Nah, berperan penting dalam menyebabkan Islam di Madinah. Menyebarkan Islam di Madinah. Dan menjadi imam sholat pertama di Masjid Quba. Ini Mus'ab bin Umair. Yang keempat, mungkin ada yang bisa membantu membaca? Coba. Sultan, coba baca. Abdullah bin Abu Bakar bertugas memantau aktivitas kafir Quraisy pada pagi hari dan melaporkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, Asma binti Abu Bakar. Yang bertugas untuk apa? Sama-sama mengantar makanan kepada Nabi Muhammad. Yang keenam, Amir bin Fuhairah bertugas mengembalakan kambing dan menghapus jejak dan untuk mengambil susu kambingnya Nabi Muhammad. Oke, itu tadi peranan sahabat, anak-anak ya, peranan sahabat. Selanjutnya, kotak kedua. Nah, poster yang kedua. Jadi bisa diurutkan nanti per kelompok, nggih. Yaitu peristiwa penting saat hijrah Nabi Muhammad SAW. Ada 3 peristiwa pentingnya. Yang pertama, perjalanan Nabi Muhammad dan Abu Bakar menuju Gua Thawr untuk menghindari kejaran kaum Quraisy. Jadi saat hijrah itu juga dikejar kaum Quraisy. Ya. Yang kedua, pertemuan Nabi Muhammad SAW dengan penduduk Madinah dan ikrar baiat sebagai tanda kesepakatan untuk melindungi Nabi.
Yang ketiga, pembangunan Masjid Kuba. Siapa pernah tahu Masjid Kuba? Atau pernah mendengar ceritanya Masjid Kuba? Pasti belum tahu. Nah, Masjid Kuba adalah masjid pertama yang didirikan atau dibangun oleh Nabi Muhammad SAW ketika hijrah di Madinah. Nah, nanti bisa dibuat ya posternya seperti apa. Oke. Bagaimana anak-anak? Bingung? Boten. Mumet? Boten. Belajar dengan penuh semangat, sungguh-sungguh berdoa. Insya Allah nanti akan bisa. Oke, sekarang kita nyanyi dulu. Tepuk, tepuk. Masih ingat? Kalau kau sedang senang, ucapkanlah. Kalau kau sedang kagum, ucapkanlah. Kalau kau sedang salah, ucapkan. Kalau kau sedang susah, ucapkanlah hasbunallah. Sedang janji, ucapkanlah insya Allah. Berita duka, ucapkanlah. Sedang bersin, alhamdulillah. Jawabannya yarhamukallah. Jawabannya yarhamukallah. Sedang heran, masya Allah. Kurang semangat nyanyinya. Gimana? Masa cuma jawab alhamdulillah, subhanallah. Dibaca semua ya. Satu kali lagi. Semua dibaca. Oke, siap? Siap. Yuk, 1, 2, 3. Kalau kau sedang senang, ucapkanlah alhamdulillah. Kalau kau sedang kagum, ucapkanlah. Kalau kau sedang, ucapkan astagfirullah. Kalau kau sedang susah, ucapkanlah hasbunallah. Sedang janji, ucapkanlah insya Allah. Berita duka, ucapkanlah innalillah. Sedang bersin, alhamdulillah. Jawabannya yarhamukallah. Jawabannya yarhamukallah. Sedang heran, masya Allah. Oke, dilanjut lagi diskusinya anak-anak ya. Ya anak-anakku, tadi kita sudah hiburan menyanyi. Sekarang lanjut ke selanjutnya yang akan kalian buat menjadi satu rangkaian tadi. Kondisi Madinah pasca hijrah Nabi Muhammad. Yang pertama, toleransinya. Madinah menjadi tempat yang aman dan toleran bagi umat Islam dengan masyarakat yang beragam. Jadi neng Madinah kui welcome, menyambut kita. Keola kok rame ae. Dirungokne, Nduk. Dibaca diskusinya, proyeknya. Yang kedua, persatuan. Perjanjian Madinah yang dibuat oleh Nabi Muhammad menciptakan persatuan dan kesatuan antara umat muslim dan non-muslim. Jadi antara orang yang tidak beragama Islam dan orang yang beragama tidak Islam atau selain Islam itu hidup damai berdampingan. Yang ketiga, pengembangan. Madinah berkembang menjadi pusat peradaban Islam dengan munculnya lembaga penting seperti masjid dan madrasah. Tepuk 1, rok, ngek, dor. Oke, bis gak ngantuk. Tepuk 2, rok, rok, ngek, ngek, dor. Saya lanjut ke materi dulu. Oke, sambil ditulis-tulis di dalam proyek kalian nanti. Perjuangan Nabi Muhammad SAW di Madinah. Yang pertama, membangun masjid. Jenenge masjid napa? Masjid Nabawi sebagai pusat keagamaan dan sosial umat muslim. Yang kedua, membangun persatuan, yaitu adalah membuat perjanjian Madinah untuk menciptakan persatuan dan kerjasama antara umat muslim dan non-muslim. Yang ketiga, menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat Madinah dan sekitarnya. Sehingga Islam itu pesat hampir seluruh masyarakat Madinah. Oke, selanjutnya
Capek? Masa capek lagi dulu. Nah iya. Nah, dampak Nabi Muhammad SAW bagi perkembangan Islam. Dampaknya hijrah Nabi Muhammad itu sangat besar sekali, nak. Apa? Ya kelihatan. Yang pertama, munculnya negara Islam, berdirinya Madinah sebagai negara Islam pertama yang menjadi contoh perkembangan negara Islam di masa mendatang. Yang kedua, pengembaraan syariat Islam. Penerapan syariat di Madinah menjadi fondasi bagi perkembangan hukum Islam di masa mendatang. Yang ketiga, perkembangan masyarakat Islam, terbentuknya masyarakat Islam yang kuat dan berakhlak mulia menjadi mana bagi umat muslim seluruh dunia. Oke anak-anak, tadi sudah kita sedikit dan banyak mendapatkan materi dari saya, juga kalian membaca di buku paket. Nah, posternya sudah jadi? Ya, oke. Sekarang saatnya kalian mempresentasikan ketua kelompoknya satu-satu ya. Siap? Oke, bisa dimulai dari kelompok satu dulu. Baik, sebentar. Kelompok yang pertama untuk presentasi kelompok satu dulu. Ketuanya Nuzula. Oke, Nuzula bisa disampaikan hasilnya. Yuk, satu. Pada tahun 622 Masehi atau 13 tahun kenabian Nabi Muhammad dan umat Islam dari Mekah menuju Madinah. Ya, yang kedua Nabi Muhammad. berkunjung ke rumah Abu Bakar memberitahu telah mendapat izin untuk Yang ketiga Nabi malam memahami dalam buah. Stop dulu, Pak. Ulangi ya, agak keras sedikit. Coba ulangi. Yuk. Pada tahun 622 Masehi atau 13 tahun kenabian Nabi Muhammad dan umat Islam hijrah dari Mekah menuju Madinah. Ya, yang kedua Nabi Muhammad SAW berkunjung ke rumah Abu Bakar memberitahu telah mendapat izin untuk berhijrah. Yang ketiga 3 malam Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar menginap di dalam gua. Ya, yang keempat Nabi Muhammad SAW tiba di Kuba dan membangun Masjid Kuba. Oke, yang terakhir yang kelima Beliau disambut dengan sangat meriah oleh warga Yasrib. Ya, tepuk tangan untuk kelompok satu. Baik, sekarang kelompok dua yang diketuai oleh Sultan mempresentasikan hasilnya posternya. Kok ditempel ya? Yuk. 26 Safar 109 September 622 meninggalkan rumah di Mekah, tinggal 3 hari di Gua Tur berdekatan kota Mekah. 1 Rabiul Awal 13 September meninggalkan wilayah Mekah meneruskan perjalanan ke Madinah. 8 Rabiul Awal 622 tiba di Masjid Kuba dekat Madinah. 12 Rabiul Awal 24 September 2 tiba di Madinah untuk sholat Jumat. 22 Rabiul Awal 4 Oktober 62 pindah dari Masjid Kuba ke Madinah. Terakhir nih. Tarikh hijrah bermula dari zaman pemerintahan Sayyidina Umar pada tahun 638, yaitu setelah 17 tahun peristiwa hijrah. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok dua. Oke, sekarang selanjutnya kelompok 3 yang akan diwakili oleh ketuanya yaitu Binti. Oke, yang lainnya dengarkan hasilnya. Yuk, kelompok 3. Tahun Pada tahun 622 Masehi, Nabi Muhammad
dan umat Islam hijrah dari Makkah menuju Madinah. Terus postermu yang kedua, Nabi Muhammad berkunjung ke rumah Abu Bakar memberitahu telah mendapat izin untuk berhijrah. Kelompoknya bisa membantu baca dengan Cing Badak, mereka Ewangi, Maura, 3 malam, Muhammad Abu Bakar menginap di dalam gua. Yang keempat, poin-poinnya. Nabi Muhammad tiba di Kuba dan membangun masjid juga. Terakhir, Beliau disambut dengan sangat meriah oleh warga Yathrib. Ya, selesai. Begitu pertanyaan kelompok 3. Oke, tadi semua sudah mempresentasikan hasil karyanya. Nanti tinggal menempel di tempat atau dinding yang sudah disediakan di sekolah kita ya. Yang kelompok 1 seperti apa tapi bisa ditunjukkan? Ya, oke. Sing api oh. Nah, oke. Ya, cukup. Sekarang kelompok 2 ditunjukkan hasil posternya. Ya, nanti ditempel ya. Oke. Ya, tepuk tangan kelompok 2. Oke. Oke, sekarang selanjutnya kelompok 3 seperti apa posternya? Kok kecil banget? Nanti diperbesar ya. Satu kertas F4 itu loh ya. Kok kecil banget, nanti diperbesar supaya kalau ditempel tuh enggak apa kelihatan kecil nanti. Oke? Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, ya. Oke. Ya, tepuk 1. Rok ngedor. Tepuk semangat. Semangat. Ya, tadi sudah membuat hasil atau karya, nanti tinggal ditempelkan. Sekarang anak-anak kembali ke tempatnya semula. Ya, oke. Oke anak-anak, sudah kembali ke tempatnya masing-masing? Sudah. Sekarang anak-anak pasti sudah tahu apa tadi dari membuat proyek kan kita banyak belajar, banyak diskusi juga. Nah, hikmah dan pelajaran yang dapat diambil dari kisah hijrah Nabi Muhammad SAW. Apa kira-kira hikmahnya? Yang pertama, hijrah mengajarkan kita untuk sabar. Jadi adik harus sabar. Belajar juga harus sabar. Keteguhan hati dan semangat perjuangan. Kita harus berani meninggalkan zona nyaman untuk memperjuangkan kebenaran dan kebaikan. Dan selalu berpijak pada nilai-nilai Islam yang luhur. Jangan meninggalkan sholat 5 waktu. Ya anak-anak, kesimpulan pembelajaran hari ini. Nah, yang pertama adalah Nabi Muhammad itu memutuskan hijrah ke Madinah. Karena apa? Karena di Mekah itu ada tekanan dan ancaman yang semakin berat. Sementara masyarakat Madinah itu siap untuk mendukung dan melindungi dakwah Islam. Yang kedua, tantangan yang dihadapi selama hijrah adalah banyaknya ancaman, terutama dari ancaman Quraisy, perjalanan panjang dan berat, kemudian bekal atau logistik serta risiko penyergapan. Yang ketiga, strategi bijak Nabi dalam hijrah. Yang pertama, perencanaan. Sebelum hijrah itu Nabi Muhammad dan juga rombongan sudah merencanakan secara matang. Menggunakan rute yang tak biasa, melibatkan pemandu, membagi tugas, kemudian juga pernah bersembunyi di Gua Sur. Dan yang paling penting yaitu adalah yang terakhir,
tawakal kepada Allah. Yang keempat, hikmah dari hijrah. Yang pertama, kesabaran. Menjadi sabar, kesabaran. Perencanaan, kerjasama, keimanan, dan yang terakhir, persaudaraan. Yang kelima, cara meneladani semangat hijrah, berubah ke arah yang lebih baik, sabar menghadapi tantangan, merencanakan dengan bijak, membangun kerjasama, dan bertawakal pada Allah. Itu kesimpulan pembelajaran hari ini anak-anak ya. Ya anak-anak, tadi kita sudah melaksanakan pembelajaran tentang kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Nah, terakhir penutup kita baca ini. Yuk, 1, 2, 3. Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika ya'udu salam fahayyina rabbana bisalam wa adkhilna jannatan darussalam. Yo sekali lagi anak-anak yang semangat ini. Yo 1, 2, 3. Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika ya'udu salam fahayyina rabbana bisalam wa adkhilna jannatan darussalam. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Baik anak-anak, ini tadi kita sudah melaksanakan kegiatan belajaran agama Islam dengan baik, dengan benar. Kemudian nanti untuk PR-nya halaman 74 dikerjakan di rumah, nggih. Oke, untuk belajar di rumah. Terus jangan lupa sholat 5 waktu. Dilaksanakan. Sholat subuh pagi jam 4 sedang bangun, oke? Nah, oke anak-anak, cukup sekian dari Pak Didik. Sampai jumpa lagi besok. Ya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.